dan ini jarang orang tahu ya. Iya. Ya, kalau nah salah satunya adalah ternyata di tahun 1800-an itu ternyata sudah ada pertambangan di Kalimantan Selatan ya lah. 1850 itu ada undang-undangnya. Nah, ya berarti itu berarti tambang di Kalimantan ini sudah tahun dari tambang tertua di Indonesia itu ya di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, Karena tahun 1850 itu kan sudah diundangkan di negeri Belanda sana bahwa orang-orang Belanda itu berhak atau boleh untuk menambang di Kalimantan Selatan batu baranya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan nuhun Pak Acil Didin. Apa kabar pian? Pula mamarina wandang san beratan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nah, lagi garing, mudah-mudahan lakas migas, lakas sampai, lakas sembuh. Nah, lagi begawi, berusaha, berdagang, mudah-mudahan ibadah jaket aja kita berataan. Kemana kita berlalah hari ini? Nah, hari ini kita bajang ukula. Nah, bajang ukula Bapak Panderan. Nah, kita berjanji hari ini Bapak Panderan di Taman Kamboja. Nah, situ lebih teduh, lebih nyaman berdudukan ya. Nah, di situ kan ada kawan kita Bang Ari. Nah, Sidin ini salah seorang pemerhati masalah budaya dan sejarah lah. Nah, kebetulan Sidin ini juga banyak menulis di berbagai platform nasional bahkan internasional. Nah, menulis sejarah Banjarmasin, tentang budaya Banjarmasin juga gitu. Nah, sumber yang didapat Sidin sejarah lebih banyak dari perpustakaan di Belanda. Nah, Sidin membaca buku-buku, membaca koran-koran di perpustakaan Belanda. Nah, ujar Sidin ada puluhan ribu lebih berita tentang Banjarmasin di saat kolonial. Jadi koran-koran Belanda bahari itu sudah maulah berita tentang Banjarmasin ini. Nah, puluhan ribu beritanya sudah ada tentang terkait Banjarmasin ini. Nah, apa aja kena salah satunya. Nah, kayak ini kita pakai sanon Sidin. Nah, kita pakai sanon Sidin ini juga ada Banjarmasin Jana juga. Nah, ada Abah Patih Banjarmasin Jana juga empat berkisahan juga di sana. Nah, kita santai di sana lah kena. Nah, kayak apa kisahnya? Umpat kita harus lah jana kita harus video Pak Acil Didin ini sampai tuntong. Jangan kemana-mana. Pak Acil Didin balalah terus. Nah, kita nih lewat jalan jam-jam lah. Nah, sebelah kiri kita ini Stadion 17 Mei. Markasnya Barito Putra. Nah, Barito Putra saat ini masih di Liga 2. Mudah-mudahan kawa ke Liga 1 pulang berpulik. Nah, kita doakan lah. Nah, pecinta Barito Putra. Nah, ya kah? Nah, ini jalan jam-jam. Kita kena belok kiri di Jalan Stoy S menuju Taman Kamboja kita. Nah, yang belum subscribe, like,
komen, one share video Pak Acil Didin, dibantu doa, di subscribe, like, komen, one share video-video Pak Acil Didin lah. Mudah-mudahan makin banyak nang manjanguki, mudah-mudahan makin banyak nang maitihi menonton video-video Pak Acil Didin ya kalau. Nah, terima kasih yang sudah like, komen dan share. Pak Acil Didin doakan mudah-mudahan sehatan wan berajakan haja berataan. Nah, kita sampailah ke Taman Kamboja. Nah, Taman Kamboja ini hari di sini nih sebelum jadi taman ini sebenarnya pemakaman, komplek pemakaman di sini. Lalu dibongkar oleh pemerintah, lalu akhirnya menjadi Taman Kamboja. Nah, artinya hutan kota lah mungkin di sini ya kalau inilah. Nah, kita cari parkir dulu lah. Ya menamai bubuhannya di mana nih bubuhannya nih. Oke. Kita menyebarang dulu lah. Sampai di Taman Kamboja, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita hari ini bagi kisahan bependeran. Nah, lawan Om Ari. Nah, Om Ari ini sejarawan dan budayawan lah sebenarnya gitu. Jadi Sidin ini menulis juga tentang sejarah-sejarah Banjar di berbagai platform baik platform nasional maupun internasional. Biasanya di Kompasiana. Nah, kalau pian-pian baca Kompasiana itu biasanya orang mau nulis opini, mau nulis sejarah. Dan ada The Diplomat Insight kah? Nah, itu Diplomatic Insight. Di Diplomatic Insight itu sebuah platform internasional. Nah, beliau Sidin rancak bandar menulis juga di situ terkait sejarah Banjarmasin. Nah, sejarah Banjarmasin yang di Sidin tulis ini agak berbeda nih. Nah, kita juga kebetulan bersama Banjarmasin Channel. Nah, Banjarmasin Channel penonton Pak Acil Didin. Abah Patih. Banjarmasin Channel. Jadi pian tahu aja lah Banjarmasin Channel. Nah, terkenal aja sudah, ya kan. Iya. Nah, jadi kita hari ini panderan aja, Bang. Sidin ini, Om Ari ini juga punya akses ke perpustakaan di Belanda, perpustakaan Den Haag Belanda tuh ya. Nah, jadi banyak koran-koran, tulisan-tulisan, buku-buku yang sudah Sidin baca di situ terkait Banjarmasin. Nah, dan ini jarang orang tahu, ya. Nah, salah satunya adalah ternyata di tahun 1800-an itu ternyata sudah ada pertambangan di Kalimantan Selatan ya lah. 1850 itu ada undang-undangnya. Nah, ya berarti itu berarti tambang di Kalimantan ini sudah tahun dari tambang tertua di Indonesia itu ya di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, karena tahun 1850 itu kan sudah diundangkan di negeri Belanda sana bahwa orang-orang Belanda itu berhak atau boleh untuk menambang di Kalimantan Selatan batu baranya dan untuk menambang minyak bumi di Balikpapan. Waktu itu namanya yang di Balikpapan itu sumur minyak Matilda. Kalau yang kita ini di Pengaron batu bara namanya Oren Nassau yang sering disebut-sebut dalam sejarah perang Banjar itu. Nah, ini yang pertama Oren Nassau ini. Sampai sekarang masih ada. Alinya masih ada, situsnya masih ada. Tapi sudah kada beroperasi lagi kan? Iya. Ya, berarti di Pengaron Kabupaten Banjar di Matapura itulah. Iya. Ya. Jadi dari undang-undang yang terbit 1850 ini, dari situlah sampai sekarang akhirnya batu bara dan minyak bumi di Balikpapan itu sampai sekarang lah ditambang. Iya. Luar biasa lah. Jadi kada yang pas kita pasca kemerdekaan kada.
Nah itu. Lanjut Pak Diden. Mau kadimahnya langsung kaget cerita Wah, luar betapa biasa. hebatnya ya. Iya, Hanjar pertemuan itu takajub sudah lah. Artinya kisah ini jarang mana dikisahkan dalam. Berarti kita berdua ini orang yang beruntung gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ketemu lawan orang yang kawal membuka sejarah Banjarmasin di Banjarmasin. 1800 berapa tadi? 1850. 50-an. Jadi ini tadi ada bergeser sebelum kita on air nih lah. Jadi sini ada bergeser sekitar berapa puluhan ribu kah artinya berita-berita di koran terkait Banjarmasin pada era-era mulai tahun berapa tuh 1600-an lah ada sudah. Jadi diluruskan dulu bahwa untuk akses kita mempelajari atau meneliti koran-koran atau buku tua di website di Museum Belanda ini terbuka untuk semua atau umum. Ya. Jadi kebetulan aku itu ngulik-ngulik aja gitu kan, dan kebetulan bisa dapat gitu. Nah, kalau kita kan kebanyakan kita lihat di channel-channel YouTube atau di TikTok kan banyak itu foto-foto lama zaman Hindia Belanda, terus video-video lama. Nah, itu kan banyak juga sudah yang dapat dari website itu digitalnya. Ya. Jadi ini dalam bentuk digital, bukan koran atau buku fisik, bukan. Fisiknya ada di Belanda tapi sudah di digital dan seluruh dunia secara umum bisa. Yang penting kita mau dan istilahnya effort lah, tugul mau mempelajari. Mencari dulu. Ya, mencari dulu tentang Banjarmasin, kita istilahnya berkikihan, terus kita terjemahkan sedikit-sedikit dari bahasa Belanda ke Indonesia. Lalu kita interpretasikan maksudnya apa gitu kan. Mungkin 1-2 hari satu halaman berita itu dapat kita kan itu. Oh, ini sebenarnya. Jadi bahwa dari sini saya lihat belum ada lagi pemainnya atau orang yang pelajari khusus surat-surat kabar atau buku-buku Belanda ini. Karena apa? Dia terbitnya cuma di Belanda saat itu kan, di Eropa. Sedangkan di Banjarmasin waktu itu atau di Hindia Belanda belum ada. Jadi berita-berita dari kita ini, dari kejadian ada ini banyak dikirim ke Belanda. Lalu diterbitkan di sana. Akhirnya kenapa informasi tentang Banjarmasin itu justru lengkap di sana. Informasi di sana. Iya, untuk yang masa kolonial gitu. Iya. Dari zaman VOC sampai kemerdekaan itu ada. Nah, terkait masalah tadi, Didin, ada yang menarik ini dari yang saya pelajari. Diteliti ini kan ada beberapa tema. Yang pertama disampaikan di sini bahwa ada hal yang besar tapi tidak pernah dibicarakan atau mungkin sudah terlupakan lah. Itu saya pernah membaca satu halaman buku Belanda terbitan tahun 1800 sekian, ya abad ke-19 kan. Jadi dia ini menceritakan dari buku-buku atau catatan pejabat VOC di tahun 1638 itu ada kejadian besar di Banjarmasin ini. 1638 itu ada peristiwa geger Banjarmasin, istilah saya. Jadi, geger Banjarmasin tahun 1638, yaitu peristiwa pembunuhan dan mutilasi orang-orang Banjar di Banjarmasin sini oleh VOC. Waktu itu beluman kolonial, waktu itu masih pedagang. Bobonnya pedagang. Bisnis ya. Ya, tapi mereka sudah punya tentara, sudah punya serdadu. Jadi kenapa sampai terjadi peristiwa itu? Karena buahnya VOC itu balas dendam, ada petugasnya atau karyawannya itu yang dibunuh oleh orang-orang Banjar karena masalah monopoli lada. Orang-orang Banjar ini kada hendak membagi, VOC itu memonopoli. Sedangkan ada pedagang dari Inggris juga masuk, hendak dapat juga. Tukar juga, itu istilahnya lah. Sedangkan Belanda itu mengarasi lawan kami aja yang jual jar. Nah, orang Banjar kada mau, maksud orang Banjar lawan siapapun, orang bebas lah. Ya Inggris itu bisa. Tapi VOC tadi hendak memonopoli ya, ya akhirnya terjadi bentrokan, ada beberapa orang dari VOC yang mati dibunuh orang Banjar. Akhirnya ada perintah dari militer Hindia Belanda di Jakarta, di Batavia waktu itu kan, tahun 1638 itu. Kalau kada ditemukan, waktu itu katanya ada 6 ya dari buku ini. Dari koran? Dari koran. Ini supaya beritanya kada bias lah, sebab ini bukan supaya palit lah. Ini kan bukan katanya atau ujarnya. Ini ada ini sumbernya. Ada sumbernya, sumber primer. Langsung dicatat oleh orang Belanda bahwa ya. Waktu itu Belanda berambisi menguasai atau monopoli lada. Akhirnya waktu itu zaman itu waktu masih Gubernur Jenderal
Van Diemen. Dan sultan kita waktu itu Sultan Banjar namanya Sultan Imansah. Sultan Imanullah. Maaf, Sultan Imanullah ini ada di sini. Jadi Sultan Banjar diminta bayar ganti rugi atas kejadian itu, kerugian itu sebesar 50.000 real. Sekarang berapa yang besar? 50.000 real lah. Ya, Pakai ini mata uang real lah, land golden lah. ya, mungkin gold real ini di bawah gulden mungkin lah. Golden lah. Gulden itu kan yang emasnya. Iya, Mas. Nah, tapi Sultan kadang mau membayar atau memenuhi tuntutan itu, termasuk menyerahkan pelakunya kepada VOC. Akhirnya oleh VOC diperintahkan bunuh aja orang Banjar yang ada tetamu di sekitar Sungai Barito itu. Jadi akhirnya ada, karena di dalam buku ini nanti ada ditampilkan di YouTube ya, di layar karena kan. Iya. Ini korannya atau bukunya, Ada di slide. bahwa di teks ini ada perintahnya sudah. Ada perintah Ada langsung perintah. dari Belanda. Masalah ini juga diangkat ini kan, kejadian tahun 1937 di Amuntai dan Kandangan ini bisa diangkat sebab ini sebagai percikan awal dari perjuangan revolusi kita. Sebelum kemerdekaan itu kan, sebelum peristiwa divisi 4 Ari di Kandangan Hasan Basri itu, ini percikannya dulu karena Awalnya apa? lah, Ya, awal cerita. ya, rakyat sudah kada puas oleh masalah pajak yang terlalu besar mencekik rakyat saat itu dan sebagainya, dan sikap mungkin kolonial yang terlalu keras kan kepada rakyat pribumi waktu itu. Jadi dari situ awalnya. Malah ini kejadiannya sebelum Perang Dunia Kedua. Kan Belum kita proklamasi ya, ya, Pak? kan jauh kan, berapa Jauh. tahun tuh? Antara 20 tahunan lah kurang lebih. 7 tahun, ya lah. 1937 ya, sekitar segitu. Oh, iya. Aman berarti Ya. sejarah kita ini sebenarnya panjang lah. Panjang. Itu tadi data yang Pian dapat tadi di koran terbitan Belanda gitu kan? Iya, terbitan Belanda Ada juga. di situ Ada. terperinci gitu. Ada. Nanti kita slide lah. Ada. Tapi tadi ada tangganya lah, tangga korannya sebut apa? Ada. Tanggal terbitnya gitu Iya, kan? tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya. Terbitnya bentar. Walah, sampai ke tanggalnya Ada harinya sama, tanggal 13 September 1937 hari Senin. No. Oh, sampai ke hari. Ya kalau memang koran kan, memang koran Iya. memang Koran ada. kan memang real. ada tangga ya, ada tangga. Nah, ini kan yang kau stabilo ini. Diseletakan lah. Sudah stabilo. Oh, ini sudah di stabilo. Sudah stabilo. Sudah dikasih tanda. Tapi ini versi digital lah, bukan Belanda sana. Nah itu. Kalau nyakawa kena ada rezeki kita ke Belanda ya kalau. Amin. Itu rata-rata ini nih di Museum Denmark, Denmark, Ada. Museumnya Belanda Den Haag gitu kan? Leiden, musim Oh, di Leiden. Leiden. Semuanya di Leiden lah. Leiden. Iya. Memang ada kolektor juga. Daerah mana lah? Leiden di Belanda, di Leiden Belanda itu antara kayak itu di universitas nomor 1 lah kalau di Belanda, Leiden. Nah, kemudian ada lagi kejadian Pak Acil, Didin dan Edi. Ada yang menarik persoalan ini, kalau ini lebih menarik juga ini dari koran Australia. Jadi nggak ada dari Belanda. Kenapa jadi dari Australia? Ini terbitan tahun 1945 Oktober, ngarannya The Tribune. Oh, ini berarti setelah kemerdekaan lah. Ya, pasca merdeka. pasca kemerdekaan, setelah Jepang menyerah, setelah proklamasi kan, masuk tentara sekutu kan, ada sebagian dari Australia. Nah, berita ini mengangkat kesaksian dari tentara Australia kan, yang tergabung dalam tentara sekutu gasan melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah saat itu, bahwa dia itu kagum dengan sifat kemanusiaan orang-orang Banjarmasin saat itu. Kenapa? Waktu dia datang itu banyak tawanan perang Jepang, POW lah istilahnya lah, prisoners of war kan, yang berkebangsaan Belanda dan India. Waktu itu kan orang Belanda ditangkapi orang Jepang, masukkan ke kamp interniran kan, kamp konsentrasi, disiksa, kada diberi makan, paling makan berapa hari sekali. Nah, oleh orang-orang Banjar waktu itu kita masih memang sakit juga kan, habis penjajahan, habis perang, itu dibantu tawanan itu, nah entah kayak apa caranya itu bisa memasukkan makanan ke dalam kamp-kamp tawanan itu. Jadi dikasih makan buahnya. Jadi ini kesaksian tentara sekutu itu Australia itu. Namanya bentar lah. Ada namanya
Vic Little ngarannya, tentara Australia. Ini surat kabarnya. Nah, ini judulnya Digger Louds Indonesia di kesaksian orang tentara Belanda, tentara Australia maksudnya. Indonesia di mata tentara Australia bahwa orang Indonesia, terutama orang-orang warga Banjarmasin itu sangat manusiawi, mereka membantu beri makan, entah kayak apa caranya dan keberaniannya. Waktu itu kan Jepang masih berkuasa nih, biarpun sudah menyerah, tapi mereka sudah punya senjata dan bisa memasukkan makanan itu supaya memakani tawanan. Orang Banjar Matan Bahari itu sudah empati baik Ya, orang tuh sudah ada. Ada pemurunan. Nah, pemurunan dan suka memberi makan kan? Ya, artinya walaupun tawan perang dari Pernah menyakiti kita tetap aja diberi makan. Diberi makan juga. Nah, mungkin itu Din, karena kan ajaran dari kita kan memeluk Islam nih setelah Pangeran Suryansa berhasil melek kerajaan Banjar. Berarti kan kalau setelah perang ini kan setelah kemerdekaan berarti kan sudah lewat bahasanya Arsata Banjari sudah lewat. Jadi nilai-nilai keagamaan itu agamisnya sudah ada. Ajaran Rasulullah kuat. Manusia kan gitu ya Pak. Walaupun ini tahanan tetap kita lah. Nah ini yang perlu diangkat sebenarnya di orang Banjar. Kada pemurunan. Melihat orang aja kesini sidin lah. Ya kalau kita beri, walaupun kita nih duit 5.000 aja kita beri 2,5 paling kada ya. Nah itu orang Banjar. Dan orang pernah menyakiti kan? Ini orang Belanda nih kan? Penjajah masuk. Kasih aja kita mari makan karena kita humanis kita di bahasa Jepang. Dan yang ini kesaksian orang Australia, orang luar, orang netral kan? Orang luar yang datang ke sini lah. Lain orang kita yang ada gitu kan. Dan ada di koran Australia. Ini terbit di koran Australia. Australia ada. Lain di Belanda lagi, Australia karena yang tahanan tadi dari Belanda yang banyak lah. Iya banyak. Nah terus ada lagi berita yang ramai, maksudnya menarik juga tentang tahun 1885 itu kita banyak tahu ada peristiwa wabah kolera di Banjarmasin. Iya. Itu istilahnya pernah mendengar tapi pernah mendengar itu di Banjar. Kada pernah artinya pernah wabah itu wabah kolera tahun tapi kada detail. Ada detail di mananya. Pernah mendengar lah. Pernah mendengar. Cuman kita kada tahu pasti itu tuh korbannya tuh berapa, siapa yang kena itu. Waktu itu tahun sampai tahun berapa? Ada di koran. Ada korannya. Koran Belanda. 1885 katanya 100 tahun. Banjarmasin kena wabah kolera termasuk daerah sekitarnya Martapura, Sampit dan sebagainya. Sampit disebut juga. Ya kan berarti satu wilayah wilayah. Termasuk tadi kan yang masalah pertama kita bicarakan masalah pertambangan tadi kan berarti kayak di Balikpapan disebutkan dia di koran. Kita kan ibu kotanya. Banjarmasin. Wajar kalau hari ini Balikpapan itu menjadi kota minyak lah. Karena mulai dulunya sudah ada. Nah kembali ke kolera tadi penyebab penyakit itu tahun 1885 itu menyebarnya. Jadi 1885 itu kan memang sini kan disebutkan korbannya berapa, cuman disebutkan wabahnya aja lah. Jadi wabah ya. Berapa lama tuh ada lah di situ? Sekitar hampir setahun nih. Setahun lah kira-kira nih dari sini. Di situ ada disebutkan lah kolera tuh penyakit kayak apa Gerang? Wabahnya. Di sini kan disebutkan coba penyakit kolera aja. Nah, yang aku tahu ini kan kolera tuh tahunnya Mbak, tapi kolera tuh kayak apa Gerang? Dia kayak virus HIV gitu. Mungkin kayak cacar lah kalau sekarang itu kemungkinan lah. Aku kurang tahu juga, bukan orang medis lah. Iya. Tapi kan bisa kita cari-cari lagi di apa itu kolera kolera tuh. Cuma kolera ini kan penyakit yang sudah hampir punah sebenarnya lah saat ini, kecuali mungkin di sebagian Afrika masih ada kolera. Tapi zaman seabad yang lalu dan ke atas itu kolera itu mewabah ke seluruh dunia. Orang-orang Eropa gini kena juga kolera itu. Ada orang itu model kayak muntaber tuh. Kira karena kan modelan perbendaharaan kosakata itu agak mirip gitu nah. Dan kolera ngerinya itu kan makan meninggal juga. Kayak model kista itu ngeri lah. Ya kayak Covid juga waktu kita kejadian berapa tahun yang lalu kan. Itu virus lah, berarti koleranya virus juga nih. Tapi kada disebutkan nih maksudnya secara detailnya apa. Cuma di situ ada berita bahwa Banjarmasin itu pernah diserang wabah kolera. Kalau mendengar koleranya di Banjarmasin itu pernah lah. Tapi ini tahunnya kan kita sudah tahu, artinya 1885 mewabah kolera di Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Bang, di dalam misalnya koran-koran yang sudah pian baca secara acak itu untuk kota Banjarmasin nih saat ini
Ini kan ada kita beberapa bangunan sejarah yang peninggalan Belanda nih, mulai kayak kantor pos gitu kan, kayak kota lama di situ kan, habis itu dulu yang kayak di Sabilal itu kan tempat apa-apa di situ adalah diceritakan, misalkan dulu ada tempat bangunan punya Belanda nih ini, nah sekarang udah berubah jadi apa kita ada lah kira-kira. Ada tapi dalam bentuk foto. Oh, foto lama. Ada lah pian ya. Ada. Ya kayaknya bisa dikirim lah. Ya bisa. Dan ini kebetulan sudah ku restorasi. Iya kan? Maksudnya sudah dulu kan hitam putih nih. Kan bikin berwarna kan? Berwarna dan lebih kontras tajam. Dibikin HD ini gambarnya. Nah, berarti yang foto-foto itu sudah ada di internet saat ini kah? Belum ada? Ada di internet di Museum Belanda. Ini dapat aku. Ada misalkan dulu nih orang awam mencarinya foto misalkan bangunan peninggalan Belanda di Banjarmasin. Nah di foto yang pian restorasi tadi itu adakah sebagian atau masih ada yang belum terekspos? Mungkin ada yang belum. Belum ada. Tapi ada juga yang sudah kan. Eksklusif nih. Ya, kita mencari yang eksklusif kan. Nah, itu karena nilainya pasti tinggi kan. Iya. Kalau eksklusif itu. Sudah eksklusif. Pas dong area sudah. Ada itu yang menarik itu fotonya ada nanti di. Ada lagi di Iga. Di Iga. Port Tatas atau Benteng Tatas. Benteng Tatas. Ada fotonya. Persis sekarang itu jadi Masjid Raya. oh ya. Menghadap ke Siring Sabila itu. Sungai lah. Ada. Oh jadi ini Sungai Martapura hadap ke sini. Ya, ya. Cuma kondisinya kan masih kayak ini kan sudah beton, sudah bagus. Dulu masih lama lah itulah. Iya. Ada lagi lah foto-foto. Foto yang lain. Bangunan lain. Ada museum, bukan museum, Masjid Queen sudah ku restorasi juga. Masjid Queen. Masjid Queen tahun 1912 kalau tidak salah. 1912 lah. Ya, terus ada juga foto orang Melayu, ini menarik nih. Orang Melayu di Banjarmasin. Nah, ada nih nanti. Ada juga. Pakaiannya tuh beda lah. Kayak orang Aceh. Ada. Aceh. Sumatera lah istilahnya. Sumatera. Padahalnya orang sudah di Banjarmasin domisilinya. Ada tuh. Nanti. Nah, jadi kalau foto-foto jembatan Bang adalah foto jembatan Pasar Lama. Oh, jembatan belum ketemu nih, belum ada. cari. Kalau yang sekarang ini kan ada nih beberapa, tapi kan itu semuanya sudah tahu nih. Ya. Kali ada beberapa foto yang di sana lah. Ya, karena kalau nih request dari Edi kan kita insya Allah carikan. Banjarmasin Cina. Iya, ada jangan kada ingat Banjarmasin foto-foto di Totone. Ya, kalau ini eksklusif artinya terkait dengan peristiwa di Banjarmasin di era kolonial yang diceritakan oleh salah seorang sejarawan dan budayawan. Jadi Sidin membaca itu dari koran-koran terbitan Belanda, terbitan kolonial Australia yang ada di Museum Belanda. Museum Belanda. Tidak hanya koran tapi ada berbagai sumber-sumber buku juga yang foto dan lain-lain. Jadi Sidin ini kalau di museum itu ada sekitar puluhan ribu tulisan, arsip tulisan yang menyebutkan Banjarmasin. Artinya peristiwa-peristiwa di Banjarmasin di era kolonial itu sudah dicatat bubuhannya. Nah, kita aja lagi orang Banjar kada kau mencatat pada saat itu. Nah, jadi catatan itu kita ungkap kembali di sini. Iya, supaya masyarakat tahu kan, masyarakat luas. Tambahan buahnya lah. Jadi gini, yang dalam artian mengelola Kota Banjarmasin. Ini tolong Sidin dihubungi karena Sidin mempunyai data Kota Banjarmasin. Ini pas kita di ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500, kita harus menghadirkan ada nih sejarah baru yang baru terungkap. Kan gitu lah. Dan bukan katanya atau ujarnya kan. Tapi ada bukunya, datanya ada, surat kabarnya ada. Siapa ngaran pian? Ari. Nah, ngaran lengkap aja, ngaran lengkap. Pramudi Ari. Pramudi Ari. Sidin kalau untuk menghubungi Sidin silakan hubungi Pak Aceh Sidin. Jadi Sidin kena memang konek akan seperti itu. Lah benelah. Nah, top. Harus juga pas ulang tahun Kota Banjarmasin ke-500 harus ada Pak Sidin. Harus ada. Tamu kehormatan. Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali. Nih sejarawan kita muda, tolong diperhatikan sejarawan kita apa kekurangan Sidin yang untuk bisa membuat contoh misalnya bikin buku, bikin artikel atau apa bisa pian. Nah, jadi karena Sidin sudah menulis di media luar, di media luar, di luar negeri dan nasional sudah. Nah, artinya kata lokal aja, internasional. Ya, sekedar berbagi aja gasan generasi kini dan akan datang kan. Itu ditemukan oleh Pak Kacil Didin, Pak. Luar biasa Sidin mencari kula. Nah, ini juga hujungan benjangu kula. Bajang kula nang parak aja nang dapat nang luar biasa, apalagi nang jauh kena. Masya Allah. Jangan keringat subscribe keduanya.
Itu ada luar biasa. Dan ikuti atau follow TikTok Arsip Indonesia Lama yang saya kelola. Nah, Itu mengenai Banjarmasin ya, secara khusus dan umumnya Indonesia, arsip-arsip lama tentang Indonesia. Kirim kena TikToknya ke sini. Ya, supaya kalau dilampirkan ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti. Pian di TikTok, Instagram ada juga kah? Di TikTok aja sementara. Di TikTok aja bolehlah. Nah, itu di situ ada opininya Sidin di situ mungkin lah, tulisan mungkin gitu kan. Interpretasi dari buku itu atau surat-surat kabar itu. Wah, keren. Jadi yang surat panjang itu kan atau isi buku yang panjang itu kita rangkum dalam satu postingan TikTok. Di captionnya itu jadi masyarakat kan kalau kebanyakan tulisan itu kan pusing, jadi kita rangkum aja apa yang penting kan, kayak kejadian ini kita rangkum dalam berapa kalimat aja, jadi padat kan gitu. Masyarakat kita masih banyak yang malas membaca malah. Ya jadi literasi itu penting juga sebenarnya, jadi kita mengetahui sejarah kita, latar belakang kita, khususnya Banjarmasin ini banyak cerita-cerita sejarah kita tuh yang tidak tertulis di buku atau di buku-buku sejarah lokal tuh belum ada. Apalagi nih yang sebelum kita tutup apa nih kira-kira yang pesan-pesan lah. Adakah lagi sebuting dua buting, karena kalau kita kisahkan hari di Beratan kan cukup kada tuntung. Nah itu apa nih di koran kah atau misalnya di buku kah yang pernah pian baca terkait Banjarmasin yang menarik nih apa nih? Ya, ada juga sebenarnya yang menarik itu kalau perang Banjar kan ada sedikit yang belum secara umum tuh belum orang banyak tahu. Ya. Kalau di Banjarmasin Creek judulnya kan, dalam bahasa Belanda yaitu Perang Banjar, tulisan seorang berkebangsaan Belanda itu bahwa penyebabnya memang ini masalah tahta ya, tahta untuk menjadi sultan waktu itu kan antara Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Tabjidillah ya. Jadi ini karena ada perbedaan silsilah. Jadi sebenarnya yang lebih berhak itu memang Pangeran Hidayatullah. Secara orang tua ibunya namanya Ratu Siti. Namanya ibu Pangeran Hidayatullah itu secara istilahnya kasta atau secara adat itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibunya dari Pangeran Tabjidillah. Nah itu penyebabnya sampai terjadi perebutan kekuasaan untuk menjadi sultan. Nah hal inilah yang menjadi bahan oleh Belanda untuk dijadikan atau ditungganginya untuk membuat apa istilahnya kericuhan atau hendak mengambil alih dari kesultanan itu sampai kesultanan dibubarkan ya. Dan karena Pangeran Antasari sudah meninggal kan, wafat di pedalaman di Barito, akhirnya sekalian aja. Karena apa? Masyarakat Banjar itu sifat kerasnya itu luar biasa. Kalau masalah dianiaya atau dizolimi itu mereka pasti balas gitu. Pendendam gitu kan sifatnya? Dendamnya ada, cuma untuk masalah harga diri, harga diri itu lebih ke harga diri lah. Jadi penyebab ya, jadi ini masalah Perang Banjar ini masalah harga diri dan adat yang dilanggar gitu kan. Yang seharusnya Pangeran Hidayatullah kan yang didukung oleh Belanda justru Pangeran Tabjidillah kan, yang secara adat itu ya di bawah lah, kurang pantas untuk naik. Versi dari Belanda itu. Ya. Nanti bisa kita share juga di ini versi dari Belanda lah. Ya. Jadi ada versi Belanda dan ditulis dalam sebuah artikel artikel dari Belanda. Nanti kita share juga di sini supaya kada bias beritanya dan saya kada mengada-ada karena katanya atau ujarnya bukan. Ada nanti. Yang sekarang kejadian di Iran nih kan. Di invasi Amerika hendak digantinya lawan calonnya dari Amerika sekarang itu istilahnya kan gitu ya lah. Karena ada pihak lain yang istilahnya anak turut campur kan. Jadi sifat Belanda ini ya adu domba turut campur kayak orang-orang barat, negara barat itu adu domba. Nah jadi itu tadilah dang sanak mula lawan Mamarina Berataan. Jadi kalau terkait dengan informasi Banjar pada saat zaman kolonial cukup banyak di sana di perpustakaan Belanda. Jadi kalau misalnya kita ulas satu persatu, mungkin tadi kan dari Joko Sakto. Nah, jadi mungkin kita akhirilah dulu ya, kalau cukup sampai di sini dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lawan bubuan pian Berataan, ya kah? Nah, karena kita sambung lagi kalau misalnya ada waktu ya kan, dan kesempatan.
Karena Bapak Andralawan Sidin ini juga Sidin kan sibuk juga ya. Untung hari ini Sidin. Ini kan Sidin nah akan berdudukan di Taman Kamboja Banjarmasin sambil kita melihat Taman Kamboja Banjarmasinnya. Tapi sebuting sayang Taman Kamboja Banjarmasin ini perpustakaan ini kelihatannya kan dalam buka-buka rigat mana di sini juga nah. Nah itu. Nah ya kalau kayak apakah anak-anak di Banjarmasin hendak reterasi membacanya bagus, perpustakaannya kada buka. Nah ini. Hanya dipelihara nah. Dipelihara. Ini Sepanduknya buruk benar. Sepanduk buruk apa buruk atau nah ya itu ya. Tolonglah perpustakaan daerah Kota Banjarmasin khususnya anggarkan duitnya untuk pemeliharaan perpustakaan, dilengkapi koleksi bukunya. Nah, kayak apa supaya kakak-kakak menarik untuk membaca. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, ini di ulang tahun Banjarmasin. Nangka 500. Kami menyuarakan nih sagan kebaikan Kota Banjarmasin. Ya. Kami hadir di YouTube nih karena anak angkat Kota Banjarmasin. Lebih baik. Nah ya. Maju sejahtera. Maju sejahtera. Itu mobil yang baru keluar ini lah yang angkutan ini Maju Sejahtera kan tulisannya yang merah putih. Merah putih itu ada kan mobil van itu. Iya, itu taksi lah. Taksi. Nah itulah, terima kasih atas yang sudah menjanaki video Pak Kacil Jidin, videonya Banjarmasin Jana, nah bersama kami bertiga lah. Nah hari ini istilahnya bajak ngukula pemandaran di Taman Kamboja Banjarmasin. Nah diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balalah terus. Sukses terus.